Selamat pagi anak-anak, kita melanjutkan kembali pelajaran kita hari ini. Masih di bab yang kelima, bagian yang terakhir ya. Godaan lari dari tanggung jawab, dan kita akan belajar dari hambanya yaitu Nabi Yunus. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang upah bagi orang yang bertanggung jawab. Kita dapat melihatnya bahwa orang itu akan mendapat pujian sebagai orang yang baik dan setia, diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar, mendapat berkat dan sukacita yang lebih besar, dan juga turut serta dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Mengingat upah bagi orang yang bertanggung jawab ini, tentu kita semua ingin menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkan hidup yang penuh sukacita, bahagia di bumi dan di sorga. Tetapi untuk menjadi orang yang bertanggung jawab tidaklah mudah ya, tidaklah mudah. Ada banyak godaan di dalamnya. Nah, godaan lari dari tanggung jawab ini bisa datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu karena kita tidak memiliki motivasi dan tujuan hidup yang jelas. Ya, banyak di antara kamu kalau ditanya, nanti kamu besar mau jadi apa? Ya kan? Nah, maka apa? Banyak yang bilang ya nggak tahu. Ya, apa tujuanmu sekolah? Ya nggak tahu, pokoknya mama suruh sekolah ya sekolah saja. Masih banyak begitu. Itu sebabnya apa? Kamu tidak sungguh-sungguh di dalam belajar karena kamu tidak memiliki tujuan yang pasti ya. Jadi ketika orang tua tidak ada di sekolah, kamu tidak belajar sungguh-sungguh. Ketika di rumah ada orang tua, kamu belajar. Tapi ketika orang tua tidak melihat, kamu akan hanya main game saja. Kenapa? Tidak memiliki tujuan yang pasti di dalam hidupmu. Nanti kamu besar mau jadi apa? Ya, nah itu. Jadi kalau orang memiliki tujuan yang pasti, dia pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan mengupayakan segala potensi yang ada pada dirinya dengan maksimal. Nah, yang kedua, godaan lari dari tanggung jawab itu bisa saja datang dari luar diri kita, yaitu lingkungan yang kurang mendukung ya, lingkungan yang tidak kondusif. Misalnya, kamu mau belajar tapi tiba-tiba teman kamu telepon, udah yuk keluar yuk, hangout yuk. Lalu kamu karena didukung tadi dengan tidak memiliki tujuan yang jelas, ya ada teman ya kesempatan ya kan, langsung get out, langsung keluar, langsung pergi jalan-jalan, dan kamu lupa untuk belajar, kamu tinggalkan tugas kamu. Atau juga kamu mau berubah ya, selama ini kamu menjadi anak yang kurang baik, tapi tiba-tiba kamu putuskan dalam diri kamu, saya harus berubah, saya harus menjadi orang baik, saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi ketika kamu memutuskan untuk itu, banyak orang yang keberatan ya kan, teman-temanmu mengejek, sok-sokan belajar ya kan, udahlah ayolah kita main saja ya kan. Sejak kapan kamu berubah jadi baik ya kan? Ini godaan dari luar diri kita yang menggoda kita untuk kembali tidak bertanggung jawab. Sehingga kamu berpikir, ya saya mau berubah jadi orang baik saja, orang banyak keberatan begitu. Saya mau sungguh-sungguh belajar pun orang banyak yang keberatan, menggoda saya, sehingga saya tidak mau tidak jadi untuk berubah ya. Jadi ini banyak lagi godaan dari luar diri kita. Tetapi apapun itu, sekalipun godaan dari luar diri kita itu banyak dan besar pengaruhnya, tetapi kalau kita memiliki motivasi dan tujuan hidup yang jelas, yang pasti kita tidak akan tergoda oleh orang lain ya. Karena itu yang paling penting adalah apa tujuan hidupmu ke depan, kamu mau jadi apa ya, itu yang menjadi motivasi bagi kamu untuk tetap belajar, untuk tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, kita akan lihat satu tokoh ya dari kitab Yunus.
Belajar dari Nabi Yunus ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ya, bagaimana Yunus lari dari tanggung jawabnya. Yunus adalah seorang hamba Tuhan. Dia diperintahkan oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa itu. Karena bangsa itu sangat jahat dikatakan ya, sehingga Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe. Tetapi sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Niniwe, Tuhan mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat supaya Tuhan tidak menjatuhkan hukuman atas bangsa itu. Itu sebabnya Tuhan memanggil Nabi Yunus ya untuk pergi ke Niniwe menyerukan pertobatan. Tapi Yunus ada ketakutan ya, satu sisi tantangan dari dalam dirinya. Dia mengalami satu ketakutan sebab apa? Bangsa itu sangat jahat ya, sangat jahat. Jadi ada tantangan juga dari dalam dirinya, dia takut ya. Dari luar dirinya, orang Niniwe itu sudah lama bermusuhan juga dengan bangsanya orang Israel ya. Itu sebabnya dia kemudian lari dari panggilan Tuhan. Dia menolak pergi ke Niniwe, lalu dia pergi ke Yapo, di sana pelabuhan, lalu naik kapal. Dari sana dia pergi menuju arah yang berlawanan dengan Niniwe, yaitu menuju kota Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ketika dia lari jauh dari Tuhan, dia pikir Tuhan tidak bisa melihatnya. Lihat apa yang terjadi kepada Yunus ketika dia lari dari tanggung jawabnya. Setelah Yunus menumpangi kapal itu, nah tiba-tiba di tengah laut kapal itu diterpa oleh badai yang sangat besar, sehingga seluruh penumpang kapal menjadi ketakutan. Mereka membuang semua barang-barang yang memberatkan kapal supaya kapal jangan tenggelam. Tapi badai juga tidak berhenti. Nah, itu sebabnya kemudian ketika seorang awak kapal melihat Yunus sedang tidur di kapal yang paling bawah, dia membangunkannya. Kau pergilah berdoa kepada Tuhan Allahmu. Kami semua sudah berdoa kepada Tuhan kami masing-masing, tapi engkau enak-enak di sini tidur, begitu ya. Lalu Yunus naik ke atas kapal ya, dan mereka dikatakan orang-orang itu membuang undi, dan entah bagaimana Yunus yang kena undi. Apakah satu kebetulan? Nih. Dan akhirnya mereka bertanya ya, siapa engkau? Lalu di situ Yunus membuat satu pengakuan dosa. Nih, ya, dia membuat satu pengakuan dosa. Aku ini adalah orang Ibrani, aku adalah hamba Tuhan. Badai ini datang karena Tuhan marah kepadaku, karena aku lari dari panggilan Tuhan. Lalu mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Maka Yunus katakan, buanglah aku ke laut, badai pasti berhenti. Ya, mereka juga masih punya belas kasihan, mereka tidak langsung membuang Yunus, tapi badai tidak berhenti. Maka akhirnya dengan terpaksa mereka membuang Yunus ke dalam lautan, dan badai itu berhenti. Dan Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Ya, jadi ketika Yunus tidak bertanggung jawab, lihat apa yang terjadi. Orang-orang banyak yang ada di sekitarnya juga ikut terancam binasa, ya, ikut merasakan dampaknya. Jadi penduduk Niniwe juga terancam binasa ketika Yunus lari dari tanggung jawab. Ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi lihat, ketika kamu tidak bertanggung jawab, bukan hanya diri kamu yang akan menerima akibatnya, tapi orang di sekitarmu juga akan ikut merasakan dampaknya. Mamamu akan menjadi kecewa, papamu akan marah, ya kan? Dan kamu akan menjadi beban bagi orang-orang di sekitarmu.
Jadi itu sebabnya jangan hidup dengan kemauanmu sendiri, dengan sesuka hatimu sendiri, karena apa yang kau perbuat akan berdampak kepada orang lain juga. Ya, karena setiap yang kita lakukan, apalagi kesalahan kita, pasti akan membawa pengaruh buruk kepada orang lain. Nah, Yunus ketika dia di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia mohon pengampunan kepada Tuhan dan ia berjanji jika Tuhan menyelamatkannya, maka dia akan pergi ke Niniwe. Ya, jadi sebenarnya logika manusia ini sulit untuk hidup di dalam perut ikan, tetapi jika Tuhan berkehendak, berkenan, apapun dapat terjadi. Maka setelah Yunus berdoa, ya, dan berjanji, Tuhan mendengar doanya dan Tuhan mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan. Ya, lihat ketika Yunus bertobat, ketika Yunus berubah dari orang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, apa akibatnya? Lihat, orang-orang yang ada di dalam kapal semuanya diselamatkan dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam Yunus 1 ayat 16 dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Jadi sebelumnya mereka dikatakan berdoa kepada Allahnya masing-masing. Tapi lihat, ketika mereka melihat perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa, dengan pertobatan Yunus, badai menjadi berhenti. Mereka melihat pekerjaan Tuhan itu dan mereka menjadi bertobat juga. Mereka menjadi percaya juga kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Yunus juga diselamatkan oleh Tuhan. Dia dikeluarkan dari tempat kematian, yaitu dari dalam perut ikan. Dan juga dia pergi ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Jadi dia tidak ingkar kepada janjinya. Dia pergi ke kota Niniwe, lalu dia menemui raja supaya raja memberitakan kepada seluruh bangsa Niniwe untuk bertobat. Dan akhirnya bangsa Niniwe bertobat dan mereka tidak jadi dibinasakan oleh Tuhan. Ya, jadi lihat apa yang terjadi. Bandingkan dari peristiwa cerita Yunus ketika dia tidak bertanggung jawab dan ketika dia berubah menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, ketika kamu tidak bertanggung jawab, ada banyak orang juga yang akan mengalami dampak negatif dari perbuatanmu. Tapi ketika kamu bertanggung jawab, kamu akan mendatangkan berkat bagi orang lain di sekitarmu. Karena itu, marilah menjadi anak-anak yang penuh tanggung jawab di dalam hidupnya. Apa yang menjadi tanggung jawab kamu di rumah, di sekolah, ya kan, untuk masa depanmu juga, di lingkunganmu, di gerejamu, maka lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, sehingga kamu tidak lagi menjadi batu sandungan bagi orang di sekitarmu, sehingga kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitarmu, dan kamu juga akan diberkati. Hidupmu akan bahagia di bumi dan di sorga. Ya, jadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keberhasilanmu atau kegagalanmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, tantangan dari luar, godaan dari luar ada saja, tapi kamu sendiri yang harus putuskan. Kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab atau tidak? Kamu mau menjadi orang yang berhasil di hari depan atau tidak? Kamu yang putuskan. Karena itu, jadilah motivator terbaik untuk dirimu sendiri. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini, tetap menjadi anak yang bertanggung jawab sejak dini. Terima kasih, Tuhan memberkati.